Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya punya PCB handphone. Bisa dilihat itu ada potongan-potongan PCB handphone dan juga dari kaki-kaki RAM komputer. Ini sengaja saya potong-potong untuk agar tidak terlalu memakan tempat. Kalau sudah dipotong-potong kan lebih kecil ya, jadi bisa menggunakan wadah yang kecil seperti ini. Tetapi sebelum saya recovery, saya akan timbang dulu. Ini saya punya berapa gram ya. Ini saya siapkan timbangannya. Ini maksimal timbangan kapasitas 200 gram. Oke. Overload ya, ini kurang lebih 200 gram. Ya. Overload. Nah, ini 200 gram. Potongan PCB seberat 200 gram kurang lebih. Sebelum saya larutkan emasnya, untuk mengurangi pengotor atau logam yang tidak kita inginkan, saya akan rendam dulu menggunakan nitrit ya atau HNO3 agar logam-logam selain emasnya larut. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan ya nitritnya atau HNO3-nya untuk merendam potongan PCB tadi agar logam-logam pengotornya sebagian larut, jadi tidak terlalu banyak logam pengotor. Oke, langsung saja kita tuangkan ya nitritnya agar melarutkan logam-logam selain logam emas ya. Ini saya tuangkan secukupnya aja ya, asal terendam semua. Oke, cukup. Nitritnya sudah mulai bereaksi. Ini tinggal kita tunggu ya. Kita tunggu sejam atau 2 jam agar logam pengotornya larut dulu di dalam nitrit. Oke teman-teman, ini sudah kurang lebih 5 menit dan reaksinya sudah mulai keras. Hati-hati ya, reaksinya mengeluarkan gas klorin. Jadi teman-teman harus menggunakan masker agar tidak terhirup gasnya ya, berbahaya. Ini reaksinya sudah hampir selesai ya. Bisa kita lihat gelembung-gelembungnya sudah mulai mereda dan emas-emasnya sudah sebagian mengapung dan di bawahnya juga masih ada ya. Di PCB-nya juga masih ada emas yang menempel. Nah, setelah ini nanti kita coba saring ya. Kita saring larutan ini agar nanti tersisa emas sama PCB dan sampah plastik lainnya. Saya saring menggunakan tisu yang sudah dibasahi. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini emas bersama PCB masih berada di sini ya, masih belum larut. Yang larut adalah tembaga dan logam-logam pengotor lainnya yang larut sama nitrit.
Nanti kita murnikan menggunakan air raja atau aqua regia, dan nanti kita endapkan emasnya. Oke, baiklah teman-teman, setelah disaring ya nitritnya, hasilnya seperti ini. Emas-emasnya masih menempel di PCB dan juga di filternya atau saringan ininya, saringan tisu, bisa dilihat. Nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya ya, yaitu refining atau pemurniannya menggunakan aqua regia atau air raja. Nanti sisa dari larutan tadi ya, ampasnya ini PCB dan juga filternya kita rendam menggunakan aqua regia atau air raja untuk refining atau pemurnian. Oke, untuk tahap pemurnian kita gunakan air raja atau aqua regia ya. Ini saya sudah siapkan nitrit atau HNO3 dan juga asam klorida atau HCl. Ini kita bikin air rajanya dulu. Ini aqua regia atau air rajanya sudah kita siapkan. Kemudian kita tuangkan ke PCB yang tadi ya. Oke. Nah, ini fungsinya untuk refining ya. Jadi emas-emasnya akan larut di air raja atau aqua regia ini. Prosesnya kurang lebih nanti saya diamkan kurang lebih dari 3 jam agar emas yang terkandung atau yang tersisa di wadah ini di PCB larut ke air raja atau aqua regia untuk nanti kita endapkan. Nah, untuk yang di filter yang ada di saringan nanti kita larutkan di wadah yang berbeda. Oke, kita tuangkan air rajanya sampai terendam tisunya atau filternya. Nah, ini filter tisunya saya rendam dengan air raja juga agar emas-emasnya larut. Ini kita tinggal tunggu ya. Tunggu 3-4 jam, nanti bisa kita saring air rajanya ke wadah yang berbeda untuk nanti bisa kita endapkan lagi emasnya. Dan ini adalah nitrit sisa rendaman PCB tadi ya. Nanti kita coba kandungan peraknya, barangkali mengandung perak. Nanti kita coba dengan air garam untuk mengetes ada tidaknya kandungan perak di larutan ini. Oke teman-teman, inilah air raja hasil rendaman PCB dan juga filter tisunya yang kemarin ya. Warnanya hijau tua untuk PCB, jadi masih terlalu banyak pengotor, dan untuk di filter juga pengotornya terlalu banyak. Jadi nanti saya akan endapkan dengan SMB, tapi sebelum diendapkan kita saring dulu ya. Kita ambil air rajanya saja yang akan kita endapkan emasnya. Oke, ini proses penyaringan sudah hampir selesai teman-teman. Bisa dilihat itu cairannya, larutannya sudah mulai habis di corong filternya. Dan yang larutan yang kita dapat kurang lebih hampir setengah botol ya.
Ini adalah ampasnya atau PCB yang kemarin kita rendam dengan nitrit, kemudian dengan air aja. Dan ini adalah tisu filter yang kita rendam dengan air aja juga. Nanti kita saring ya, ambil air ajanya ini dari hasil rendaman tisu filternya. Kita endapkan di tempat ya. Kita akan endapkan di tempat atau wadah yang terpisah. Oke, sekarang kita saring yang dari air aja hasil rendaman tisu filternya kemarin. Kita tempatkan di botol yang terpisah ya. Oke, sebelum kita endapkan menggunakan SMB, kita netralisir dulu ya nitrit yang masih aktif di dalam larutan air aja ini dengan urea. Nih, keluar gelembung-gelembung ya ketika kita masukkan urea, berarti nitritnya masih banyak yang aktif. Terus sampai gelembungnya hilang. Yang ini juga sama, nanti kita masukkan urea dulu untuk netralisir nitritnya. Kita tunggu ya sampai reaksinya hilang atau gelembung-gelembung udara di dalam larutannya hilang. Nah, kemudian kita kasih SMB atau sodium metabisulfit untuk mengendapkan emasnya. Oke teman-teman, sebelum kita endapkan ya menggunakan SMB, alangkah baiknya kita uji dulu pH dari masing-masing larutan. Ini larutannya sudah saya ambil sampel sedikit-sedikit. Ini juga dari larutan yang sebelah kanan. Kita uji yang dari sebelah kanan dulu menggunakan kertas lakmus ya, atau kertas uji pH. Ini ada di pH berapa, dan ini untuk larutan yang satunya. pH terbaik untuk mengendapkan emas adalah pH 1 atau pH 2 boleh ya. Nah ini hasilnya, ini dari yang sebelah kanan, larutan sebelah kanan. Ini larutan yang sebelah kiri. Dan hasilnya sama ya, ini pH 1, mendekati pH 1, cukup. Ini pH-nya sudah cukup, sudah pas ya untuk kita endapkan emasnya menggunakan SMB. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengendapkan emasnya ya menggunakan SMB atau sodium metabisulfit. Masukkan SMB-nya ke botol yang kanan dulu, yang sedikit, yang dari filter tisu. Air aja yang dari hasil rendaman filternya ya. Oke, kita lihat reaksinya apakah ada perubahan warna
Kalau kita berhasil mengendapkan emas di air aja ini, nanti airnya berubah menjadi keruh ya atau gelap. Itu karena emasnya mulai mengendap. Kita tunggu saja. Oke, cukup di botol yang pertama. Kita aduk sedikit. Aduk sampai SMB-nya larut ya. Kita aduk sampai SMB-nya larut. Bisa teman-teman lihat ya. Di situ ada perubahan warna di botol yang pertama. Airnya menjadi agak kuning kecoklat-coklatan ya. Berarti SMB-nya bereaksi dan mengendapkan emas. Oke, kita lanjut. Masukkan SMB ke botol yang kedua yang sebelah kiri. Kita aduk sampai SMB-nya larut. Ini bisa kita lihat teman-teman untuk perubahan warna atau reaksi perubahan warna yang terjadi ya. Di botol pertama yang warnanya tadinya kuning ke hijau-hijauan, sekarang udah menjadi coklat, kuning ke coklat-coklatan ya. Dan juga yang sebelah kiri botol yang besar itu warnanya tadinya hijau tua, sekarang sudah agak butek ya. Itu menandakan emas-emasnya mulai mengendap, SMB mulai bereaksi. Dan kita tunggu ya proses pengendapan ini 1 kali 24 jam agar pengendapan emasnya maksimal. Oke, nanti kita saring dan kita timbang berapa yang kita dapatkan dari bahan PCB handphone dan campur kaki pin RAM komputer seberat kurang lebih 200 gram. Ini sudah saya endapkan ya, kurang lebih 1 malam. Dan hasilnya emas yang dari botol kecil ini sudah mengendap, bisa dilihat teman-teman. Ini endapannya. Dan ini yang dari botol yang besar, itu yang mengendap adalah emas ya. Kita filter endapan yang ada di botol yang besar ini. Nanti kita keringkan, kemudian timbang berapa gram atau miligram hasil dari PCB handphone campur dengan kaki konektor RAM PC seberat 200 gram kurang lebih. Dan ini endapannya ada di dasar botol.
Oke, baiklah teman-teman, ini emas hasil pemurnian ya dari bahan PCB kemarin. PCB handphone seberat kurang lebih 200 gram. Kita timbang ya, dapat berapa miligram dari 200 gram PCB handphone. Ini saya siapkan timbangannya dulu. Kita timbang emas murni dari bahan PCB handphone seberat 200 gram. Kita lihat hasilnya. Oke. Ini hasil dari 200 gram ini ya PCB. Ini adalah emasnya yang didapat kurang lebih 0,42 gram ya, 0,42 gram kelihatan. Nah, ini emasnya sudah murni teman-teman. Ini emasnya ya, hasil dari ini PCB handphone dan kaki RAM komputer seberat kurang lebih 200 gram. Dan ini peraknya belum saya keringkan, belum saya bikin perak oksid, jadi masih berbentuk endapan. Perak klorid, perak. Nah ini dia, ini peraknya ya, masih saya endapkan, belum saya cuci dan keringkan, jadi belum bisa saya timbang. Nah ini emasnya hasilnya segini, 0,42 gram. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga membantu buat teman-teman yang sama ya, punya hobi recovery logam berharga dari rongsok atau handphone barang elektronik yang sudah rusak. Sampai ketemu di video berikutnya.